Nama saya Antonius Kupuntupan, NPM 2181 0043 0053, kelas A, jurusan Sejarah Sosiologi. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan makalah saya dalam bentuk video berjudul Teori Modernisasi. Ya, latar belakang segala agenda sentral bagi hampir semua negara, pembangunan menjadi wacana pembicaraan di negara-negara maju. Walaupun esensi dan tolak ukur dipergunakan berbeda dengan negara berkembang, oleh karena itu memahami berbagai teori pembangunan dan preskripsi kebijakan yang terkandung di dalamnya merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku pembangunan agar dapat mengambil peran aktif dalam proses pembangunan, baik dalam memahami, mengkritisi, merekonstruksi maupun secara konkret mengaplikasikannya dalam pekerjaan. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, yaitu modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori mikro tentang perubahan ekonomi dan perubahan sosial, dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Sementara paradigma ketergantungan mencakup teori keterbelakangan, underdevelopment, ketergantungan, dan sistem dunia. 2. Perumusan masalah. 1. Pengertian dari konteks histori. 2. Tujuan asumsi modernisasi pembangunan. 3. Manfaat aliran modernisasi. 4. Tujuan kritik terhadap materi modernisasi. C. 3. Untuk mengetahui pengertian dari konteks histori. 2. Untuk memahami asumsi modernisasi pembangunan. 3. Untuk mengetahui memahami manfaat aliran teori modernisasi. 4. Menjelaskan tujuan kritik terhadap materi modernisasi. Ya, kajian teori sebagai sentral bagi hampir semua negara, pembangunan menjadi wacana pembicaraan di negara-negara maju, walaupun esensi dan tolak ukur yang dipergunakan berbeda dengan negara berkembang. Pembangunan dijadikan standar moral untuk menilai maju mundurnya suatu negara, dengan berbagai kontroversi pun melekat dengannya. Oleh karena itu, memahami berbagai teori pembangunan dan prinsip preskripsi kebijakan yang terkandung di dalamnya merupakan hal yang penting bagi para pelaku pembangunan agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembangunan, baik dalam memahami, mengkritisi, merekonstruksi maupun secara konkret mengaplikasikan dalam pekerjaan. Teori pembangunan adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan cara untuk membangun sebuah masyarakat. Ide pentingnya perhatian terhadap teori pembangunan muncul pada saat negara-negara maju bermaksud untuk mengubah kondisi masyarakat dunia ketiga yang baru muncul, yang baru merdeka. Pada perkembangannya, teori pembangunan mempunyai pendekatan yang memberi kritik satu dengan yang lain. Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, yaitu modernisasi dan ketergantungan. Dalam Dixon 2005, paradigma modernisasi mencakup teori-teori tentang perubahan ekonomi dan perubahan sosial, dan teori-teori mikro tentang nilai individu yang menunjang proses perubahan. Sementara paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan. Sesuai dengan klasifikasi Larin, membagi dalam klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan, dan ketergantungan. Modernisasi merupakan suatu proses kompresif pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial, dan perubahan budaya. Secara grafis, tema-tema itu dapat disajikan secara tepat sebagai berikut. Modernisasi sama dengan pertumbuhan ekonomi, sama dengan pertumbuhan budaya.
dilihat dari akar sejarah, teori modernisasi didewakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Awal modernisasi hanya diukur secara fisik berdasarkan produktivitas masyarakat dan negara, sedangkan faktor lain tidak diperhitungkan. Jika modernisasi hanya menunjuk pada paradigma tunggal atau ekonomi tanpa memperlihat dimensi lainnya, seperti sosial, budaya, politik, bahkan agama, dan kesan pemaksaan kehendak dan monopoli ideologi yang tidak didasari oleh penguasa dan masyarakat di negara-negara berkembang. Teori modernisasi mengusung semangat pembangunan mengubah masyarakat dari era tradisional menuju masyarakat modern. Mulai nilai-nilai ekonomi, budaya, sosial, dan politik yang dipercayai masyarakat negara-negara berkembang. Tema modernisasi selalu menjadi ukuran kemajuan masyarakat. Teori modernisasi juga didasarkan pada faktor-faktor material, non material, atau penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Faktor-faktor ini menjelma dalam alam psikologi individu atau nilai kemasyarakatan yang menjadi orientasi penduduk dalam memberikan arah pada tingkah lakunya. Teori modernisasi biasanya bersifat historis dan hukum-hukumnya sering dianggap berlaku secara universal. Ia dapat berlakukan tanpa memperlihatkan faktor waktu atau faktor tempat. Negara dunia ketiga memiliki kecenderungan untuk menonjol akibat negatif modernisasi, seperti pada organisasi sosial, demodernisasi kepribadian, penyimpangan kepribadian, dan aliensi. Secara khusus, penekanan akibat negatif modernisasi ini terlihat jelas pada teori fungsionalisme dari personal yang lebih memilih pada cara perubahan sosial dunia ketiga dengan lambat tetapi terus-menerus pada perubahan sosial yang cepat dan mendadak. Oleh karena itu, Ingles menyimpul bahwa modernisasi tidak akan mengakibatkan munculnya ketegangan psikologis manusia negara dunia ketiga. Dengan kata lain, manusia modern tidak akan menunjukkan gejala yang lebih besar daripada manusia tidak modern dari ketergantungan atau penyakit psikologis lain yang mungkin dialami. Pembahasan 1. Konteks histori. Sejarah lahirnya teori modernisasi lahir sebagai produk sejarah peristiwa penting setelah masa Perang Dunia Kedua. 1. Munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan di dunia, sekalipun negara-negara barat seperti Inggris, Prancis, dan Jerman semakin melemah setelah Perang Dunia II. Amerika Serikat juga menjadi pemimpin dunia setelah pelaksanaan Marshall Plan yang diperlakukan untuk membangun kembali Eropa Barat akibat Perang Dunia II. Pada tahun 1950-an, Amerika Serikat praktis menjadi pengendalian pencantruman dunia. Pada saat yang hampir sama terjadi perluasan gerakan komunis di dunia. Uni Soviet mampu memperluas pengaruhnya ke Eropa Timur, Asia, Cina, Vietnam, dan Korea. Hal ini secara tidak langsung mendorong AS untuk berusaha memperluas pengaruh politiknya dalam upaya membendung pengaruh komunis. 3. Lahirnya negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sebelumnya merupakan negara jajahan negara-negara Eropa. Negara-negara baru ini serempak membangun ekonominya dan dalam usaha untuk mempercepat pencapaian kemerdekaan politiknya. Dalam keadaan seperti ini wajar jika AS memberikan bantuan fasilitas dan dorongan agar negara-negara baru ini tidak jauh ke dalam pengaruh Uni Soviet. Teori modernisasi lahir sekitar tahun 1950 di Amerika Serikat sebagai wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia II yang telah menyebabkan munculnya negara-negara dunia ketiga. Setelah negara-negara miskin yang ada dalam istilah dunia ketiga adalah negara bekas jajahan perang yang diperebutkan oleh Perang Dunia II. Lahirnya teori modernisasi ditandai beberapa momentum penting. Pertama, terjadinya modernisasi intelektual di setiap negara untuk melakukan respon terhadap Perang Dunia II.
Dua, banyak pihak meyakini ini sebagai pintu masuk menuju perubahan. Kedua, terjadinya yang di perang dingin antara negara komunis di bawah pimpinan negara sosialis. Uni Soviet atau USSR yang berideologikan sosial dan Amerika Serikat yang berideologi kapitalis. Dominasi yang ditunjukkan oleh kedua negara berkembang untuk menerapkan ideologi mereka. Pada saat itu negara-negara berkembang atau dunia ketiga, negara kaya, negara miskin, negara sosialis, negara kapitalis, negara pusat, negara pinggiran, dan lain-lain dengan istilah modernisasi, negara yang maju dan masih tradisional belum bisa lepas dari nilai-nilai tradisional sehingga tidak menopang pembangunan. Kondisi ini menimbulkan persaingan serius yang tidak sehat antara negara sosialis yang dimotori oleh Soviet dan negara kapitalis yang dimotori Amerika. Perseteruan ini terjadi karena ekspansi pengaruh pada negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka. Amerika merasa khawatir baru dengan pengaruh sosialis Rusia dahulunya Uni Soviet yang cederas direspon negara-negara baru berkembang. Hal tersebut mendorong para ilmuwan sosial Amerika atau kapitalis lahir. Kedua, respon teoritis dalam rangka membentuk sosialisme untuk mendorong kapitalis. Dalam konteks sejarah seperti inilah teori modernisasi dan pembangunan lahir. Asumsi modernisasi pembangunan. Asumsi teori modernisasi merupakan hasil dari konsep metamorfosa teori evolusi. Menurut teori evolusi, perubahan sosial bersifat linear, maju terus dan perlahan, yang membawa masyarakat berubah dari tahap primitif menuju ke tahap yang lebih maju. Berdasarkan asumsi tersebut, maka para teorikus perspektif modernisasi membuat kerangka teori tesis dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Modernisasi merupakan proses bertahap. Teori Rostov tentang tinggal landas membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai oleh masyarakat, diawali dengan masa primitif dan sederhana menuju masyarakat maju dan berakhir pada tatanan yang berkembang. 2. Modernisasi sebagai proses homogenisasi. Tidak terbantahkan bahwa proses modernisasi merupakan sebuah proses yang menuntut kesamaan dan kemiripan, dan hal ini menjadi indikator bahwa proses pembangunan dikatakan berhasil. 3. Proses merupakan Eropanisasi dan Amerikanisasi, atau yang lebih populer itu sama dengan negara barat. Negara barat merupakan negara tertandingi dalam kesejahteraan ekonomi dan politik yang dijadikan mentor bagi negara berkembang. 4. Modernisasi merupakan proses yang tidak mundur. Proses modernisasi yang tak dihentikan ketika sudah berjalan. Dengan kata lain, ketika sudah melakukan kontak dengan negara maju, maka dunia ketiga tidak mampu menolak proses selanjutnya. 5. Modernisasi merupakan proses perubahan progresif. Hal ini memang diterima oleh para pemikir pembangunan. Namun efek samping dari ini merupakan suatu proses memakan banyak korban yang secara sosial tentu saja berbiaya mahal. Modernisasi memerlukan waktu panjang karena modernisasi merupakan proses evolusioner, sehingga perubahan yang dapat dilihat juga tidak serta merta cepat. Jika telitikan modernisasi didasarkan pada teori fungsional, maka teori modernisasi mengandung asumsi bahwa modernisasi merupakan proses sistemik, transformasi, dan terus-menerus. Teori modernisasi merupakan teori pembangunan yang berisi tahap-tahap yang harus dianut atau diikuti negara-negara berkembang untuk mencapai kemajuan seperti negara-negara maju. Berikutnya aliran teori modernisasi. Aliran teori modernisasi memiliki ciri-ciri dasar antara lain: sumber perubahan adalah dari dalam atau dari budaya masyarakat itu sendiri, atau internal resonance, bukan ditentukan unsur luar. Modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dalam rangka mencapai suatu status modern.
struktur dan nilai-nilai tradisional secara total diganti dengan seperangkat struktur dan nilai-nilai modern. Modernisasi merupakan proses sistemik. Modernisasi melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial, termasuk di dalamnya individualisasi, diferensiasi, sekularisasi, sentralisasi, dan sebagainya. Ciri-ciri pokok teori modernisasi: 1. Modernisasi merupakan proses bertahap. 2. Modernisasi juga dapat dikatakan sebagai proses homogenisasi. 3. Modernisasi terkandung berwujud dalam bentuk lainnya sebagai proses Eropanisasi dan Amerikanisasi atau modernisasi sama dengan Barat. Modernisasi juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur. Modernisasi merupakan perubahan progresif, dan yang terakhir, modernisasi memerlukan waktu panjang. Modernisasi dilihat sebagai proses evolusioner dan bukan proses revolusioner. Ada banyak variasi dari teori yang tergabung dalam kelompok teori modernisasi. Teori yang dianggap mewakili beberapa pemikiran aliran teori modernisasi yaitu sebagai berikut. 1. Teori yang menekan bahwa pembangunan hanya merupakan masalah penyediaan modal untuk investasi. Teori ini dikembangkan oleh para ekonom, yang salah satunya teori Harold Domar. 2. Teori yang menekankan aspek psikologi individu. Teori Mitchell dengan konsepnya dapat dianggap mewakili aliran ini. Bagi Mitchell, mendorong proses pembangunan berarti membentuk manusia wira swasta dengan age yang tinggi. Cara pembentukannya melalui pendidikan individu pada masa anak-anak dilindungi keluarga mereka. 3. Teori yang menekankan nilai-nilai budaya. Sumber aliran ini adalah teori Weber tentang peran agama dalam pembentukan kapitalisme. Nilai-nilai masyarakat antara lain yang melalui agama mempunyai peran dalam memengaruhi tingkah laku individu. 4. Teori menekankan adanya lembaga sosial politik yang mendukung proses pembangunan sebelum lepas landas dimulai. Contoh teori ini adalah teori Rochefort, menekankan pada proses lepas landas. Clausewitz membicarakan lembaga-lembaga yang diperlukan menjelang lepas landas. 5. Teori yang menekankan lindungan material, yaitu lingkungan pekerjaan sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun. Perbedaan pada teori-teori ini hanyalah perbedaan penekanan aspek yang dianggap penting, baik dalam mencapai manusia yang akan membangun maupun dalam mempersiapkan sarana material untuk pembangunan itu sendiri. Akan tetapi, inti dari teori-teori ini sama. Dengan demikian, ciri umum dari teori modernisasi adalah sebagai berikut. 1. Teori ini didasarkan pada dikotomi antara modernisasi dan tradisional. Modern merupakan simbol dari kemajuan pemikiran rasional. Cara kerja yang efisien dianggap sebagai ciri dari masyarakat di negara-negara maju. Sebaliknya, masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang belum maju, ditandai oleh cara berpikir irasional serta cara kerja yang tidak efisien. 2. Teori modernisasi juga didasarkan pada faktor-faktor non-material sebagai penyebab kemiskinan, khususnya dunia ide atau alam pikiran. Faktor-faktor non-material itu dianggap sebagai faktor yang mandiri yang bisa dipengaruhi secara langsung melalui hubungan dengan dunia ide yang lainnya. Teori modernisasi 3. Teori modernisasi bisanya bersifat ahistoris dan hukum-hukumnya sering dianggap berlaku secara universal, dapat diberlakukan tanpa memperlihatkan faktor walaupun faktor tempat. Faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pembangunan harus dicari di dalam negara-negara bersangkut, bukan di luarnya. Misalnya kurangnya pendidikan pada sebagian besar penduduknya, nilai budaya lokal yang kurang, menghargai kekayaan material dan sebagainya. Kritik terhadap teori modernisasi. Pada dasarnya teori modernisasi berangkat dengan gagasan awal, yaitu perubahan sosial. Yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan dari tradisional ke modern, yang mencakup perubahan di sebagian besar sektor vital dalam masyarakat, terutama sektor ekonomi. Kemudian, perubahan sosial tersebut diwujudkan dalam satu konstruksi modern dalam bentuk industrialisasi sebagai konsep barat. Dalam tahap pelaksanaannya, teori modernisasi ini masuk ke negara-negara dunia ketiga dengan berbagai jalur. Salah satunya adalah dan paling mudah adalah lewat jalur akademik. Dalam dunia akademik dikonstruksikan bahwa sebuah ketradisional merupakan
merupakan suatu masalah era kaitannya dengan keterbelakangan. Kemudian negara-negara yang tradisional dan terbelakang diharuskan dibangun agar maju, layaknya negara barat. Untuk menjadi maju sesuai negara barat, maka perlu adanya suatu pembangunan. Salah satu pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan di bidang ekonomi dengan landasan teori-teori modernisasi ciptaan negara barat yang dikenalkan lewat bidang akademik. Namun pada penerapannya, teori modernisasi tadi tidak berjalan seperti apa yang diinginkan. Banyak sekali kegagalan yang terjadi akibat teori-teori tersebut dan bukan mensejahterakan, justru menambah pelik permasalahan negara-negara yang menggunakan teori-teori tersebut. Sebagai bertambah pengangguran, pertumbuhan yang tidak merata, bertambahnya kemiskinan dan lainnya. Maka kita perlu kembali mengidentifikasi teori-teori modernisasi tersebut. Gagasan modernisasi mendapat kritik gencar di ujung tahun 1960-an dan 1970-an. 1. Ketidaksetujuan atas perkembangan lincar di negara barat. 2. Mempertentangkan antara nilai tradisional yang ada di negara berkembang. 3. Metode yang digunakan teori ini adalah abstrak, tidak jelas periodisitasnya, serta tidak menjelaskan negara mana yang dimaksud dalam kajian teori ini. Namang Martono mengutip rumusan yang dikemukakan oleh Suarsono. 1. Teori ini hanya merupakan alat propaganda barat untuk menanamkan pengaruhnya di negara dunia ketiga. 2. Masalah domisili bagi asing. Para penganut neo-marxisme mengatakan bahwa teori ini telah mengabaikan pengaruh dominasi Asia asing atas model pembangunan yang dikembangkan seperti peran investasi, perusahaan multinasional, kolonialisme. Teori ini juga dinilai lebih mengedepankan faktor internal seperti budaya dan tradisional. Dalam masyarakat terbelakang, itu semua upaya pembangunan atau modernisasi tak dapat meningkatkan perkembangan kecuali di bidang politik. Padahal semangat sistem kelembagaan modern mampu menyerap perubahan berkelanjutan, membedakan antara masalah dan etnosentrisme dalam arti berorientasi barat dipertanyakan keabsahannya. Karena banyak masyarakat atau negara dan yang sedang memodernisasi diri berkembang persis menurut arah perkembangan Eropa. Dari Lerner menggunakan bahwa teori modernisasi merupakan sejarah yang terjadi pada negara dunia ketiga. Dalam sejarahnya, negara dunia ketiga mengalami masa penjajahan oleh Eropa sehingga membuat negara tersebut tertinggal. Selain itu, teori ini mengatakan bahwa untuk menjadi modern, negara dunia ketiga harus mengikuti proses yang terjadi di negara dunia pertama atau negara barat. Akan tetapi proses di negara dunia pertama menjadi modern membutuhkan waktu yang sangat panjang. Modernisasi barat menganggap bahwa negara barat adalah negara tingkatan tertinggi dan merupakan pusat transformasi dari negara berkembang menjadi negara maju dengan tingkat industrialisasi yang tinggi serta menempatkan negara dunia ketiga sebagai kelas yang paling rendah dan memberi cap mereka sebagai negara primitif dan tradisional. Padahal setiap negara atau setiap daerah negara dunia ketiga itu mempunyai kultur tersendiri dan cara tersendiri pula untuk memecahkan masalah. Sangat sulit untuk bisa menerima sebuah teori yang dipaksakan, yaitu teori modernisasi. Kecenderungan untuk terlalu percaya kepada teori modernisasi ini malah akan membuat hilangnya ide untuk membuat suatu teori yang baru yang lahir dari perkembangan sendiri atau untuk mendapatkan suatu pembangunan yang memiliki prospek untuk terus meningkatkan tanpa meninggalkan kultur yang lama di masyarakat setiap daerah. Karena modernisasi sendiri belum bisa diterima dengan baik di setiap negara dunia ketiga, Amerika mungkin dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai dan memiliki sistem akademik yang baik, maka pemikir dari Amerika berpikir bahwa model demokrasi adalah model yang paling baik dalam menciptakan pembangunan negara dunia ketiga. Ya, penutupnya, kesimpulan, teori modernisasi lahir
pada tahun 1950-an di Amerika Serikat dan merupakan respon kaum intelektual terhadap perang dunia yang bagi penganut evolusi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Teori modernisasi adalah teori pembangunan yang menyatakan bahwa pembangunan dapat dicapai melalui mengikuti proses pembangunan yang digunakan oleh negara-negara berkembang saat ini. Modernisasi dan pembangunan merupakan gerakan ilmuwan yang antar disiplin ilmu sosial yang memfokuskan kajian terhadap perubahan sosial di dunia ketiga sangat berpengaruh. Akibatnya, menjadi teori modernisasi tidak hanya sekedar merupakan industri yang sedang tumbuh, tetapi telah menjadi sebuah aliran pemikiran, bahkan telah menjadi sebuah ideologi. Modernisasi juga berpengaruh dalam pemikiran keagamaan di kalangan pemimpin dan pemimpin pendidikan agama. Modernisasi juga sangat mempengaruhi banyak pemikir kalangan implikasi kebijakan pembangunan dan organisasi non-pemerintah. Ya, sekian dari makalah saya. Terima kasih.